Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring IPA kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar IPA. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, siapa sih Newton itu? Sampai ada hukumnya. Marilah kita mengenal dulu tentang Newton. Oke, perhatikan. Ini adalah Sir Isaac Newton. Dia seorang fisikawan, matematikawan, ilmu astronomi dan sebagainya, ya. Fisikawan Inggris ini yang namanya Isaac Newton ini menemukan tentang hukum Newton. Hukum Newton ada 3 macam, yaitu hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Untuk hukum Newton 1 itu berbunyi, bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan. Contohnya ini adalah buku yang ditaruh di atas meja, maka akan mengalami gaya normal ke atas dan gaya berat ke bawah. Ini gaya normal ke atas itu bernilai positif dan gaya berat ke bawah bernilai negatif, sehingga sigmanya, jumlah gayanya adalah 0. Selanjutnya hukum Newton kedua berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya itu. Perhatikan, arah percepatan dilambangkan dengan A, ya. Ini sama dengan arah gaya. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Pada hukum Newton 2 ini disimbolkan bahwa sigma F, jumlah gaya, sama dengan massa kali percepatan. Oke. Contoh soal untuk hukum Newton 2. Sebuah benda masanya 5 kg berada di atas lantai yang licin, yang gaya geseknya itu adalah 0. Bila balok ini didorong dengan gaya sebesar 10 Newton, maka hitunglah percepatan gerak balok tersebut. Ini yang dibahas pertama, diketahui dalam soal itu massa 5 kg dengan gaya 10 Newton. Yang ditanya adalah percepatan, lambangnya A. Kita pakai rumusnya tadi bahwa sigma F sama dengan M kali A, sehingga A sama dengan F per M. Sama dengan F-nya adalah 10 Newton, M-nya 5 kg. Sehingga A-nya adalah 2 meter per detik kuadrat. Contoh yang kedua, suatu benda bermassa 2 kg diletakkan di atas lantai yang licin, sedang bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per detik. Jika benda tersebut diberikan gaya sebesar 8 Newton, maka percepatan yang timbul adalah, percepatannya ini adalah untuk arah gaya ke kanan yang ditanyakan, yang B untuk arah gaya ke kiri. Maka jawabnya kita tulis dulu ya, yang diketahui apa di sini? Massa 2 kilo, gayanya 8 Newton. Yang ditanya adalah percepatan, lambangnya adalah A. Berapa percepatannya? Jawabnya ini untuk benda untuk arah gaya ke kanan. Rumusnya masih tetap sama, F sama dengan M kali A. Kalau yang ditanya A, maka A sama dengan F dibagi M.
Ini untuk arah gaya ke kanan, A-nya sama dengan F-nya 8 Newton dan M-nya 2 kg. Maka A-nya adalah 4 meter per detik kuadrat. Itu arah ke kanan. Kemudian untuk arah gaya ke kiri, perhatikan di sini. Percepatan merupakan besaran vektor. Arah percepatan selalu searah dengan arah gaya yang bekerja pada benda itu. Arah percepatan, ini yang A, ya, selalu searah dengan arah gaya yang bekerja pada benda itu. Jika arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda, maka harganya negatif. Sehingga perumusannya menjadi A sama dengan min F per M. Dengan F-nya adalah 8 Newton dan M-nya adalah 2 kg. Sehingga percepatannya adalah min 4 meter per detik kuadrat. Nah, ini artinya tanda negatif di sini menunjukkan benda mengalami perlambatan. Artinya, benda semakin lama semakin lambat dan akhirnya akan berhenti dan arah gerak akan berbalik jika gaya tersebut selalu bekerja pada benda tersebut. Nih, mengalami perlambatan seperti orang mengerem sepeda, itu ya. Oke. Lanjutnya adalah hukum Newton 3. Berbunyi, ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Hukum di atas sering disebut dengan hukum aksi-reaksi. Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama, tetapi berlawanan arah. Perlu ditekankan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Ini adalah contoh dari hukum Newton 3 bahwa ada gaya aksi dan gaya reaksi. Kalau reaksi berarti negatif. Contohnya di sini adalah orang yang berenang. Ini tangannya itu ke arah belakang, ya, gaya aksinya. Reaksinya, tubuhnya ini bergerak ke depan. Ya, ini F aksi sama dengan min F reaksi. Sama juga yang terjadi pada burung ini. Ada gaya dorong sayap ke bawah dan ada gaya angkat burung untuk ke atas. Ya, itu dari contoh hukum Newton 3. Nah, dari ketiga hukum Newton tadi dapat kita rumuskan gaya-gayanya di sini. Hukum Newton 1 itu kesimpulannya bahwa sigma F sama dengan 0. Dengan sigma F adalah resultan gaya. Satuannya Newton. Untuk hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Dengan M-nya adalah massa benda dan A-nya adalah percepatan. Untuk hukum Newton 3, F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, dan F adalah gaya. Aksi sama dengan min gaya reaksi. Oke. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.